Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nirvana Aulia Arum, lalu ada teman saya, Viko Reza, lalu ada Doni Titus, ada Ruben Alexander, dan Fabelio. Di sini, kami akan menjelaskan materi hasil diskusi kami mengenai menganalisis perbedaan Gua Gong Pacitan dan Pantai Siri Anyar. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya yang pertama, yang akan dibahaskan oleh Viko Reza. Baik, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam mengenai Gua Gong Pacitan ini, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Gua Gong Pacitan ini yang akan kita bahas, yaitu lokasi adalah menjadi titik awal yang dalam titik awal untuk membedakan dari kedua wilayah tersebut. Dari ini dimana Gua Gong Pacitan ini berada di daerah perbukitan Kapur Pacitan di Jawa Timur, yang dimana letaknya itu jauh dari pantai dan berada di kawasan pedalaman yang didominasi dengan bebatuan-bebatuan kars. Sementara itu, Pantai Siri Anyar terletak di pesisir Selat Sunda, Banten, yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Maka dari itu perbedaan lokasi ini berpengaruh besar terhadap pola dan kegiatan masyarakatnya. Selanjutnya, dari segi jarak, pemukiman di Gua Gong cenderung memiliki jarak antar rumah yang lebih renggang. Hal ini karena lahan yang dapat digunakan untuk membangun rumah terbatas, sebab banyak area yang ditutupi bukit kapur yang curam. Masyarakat membangun rumah di dataran kecil yang relatif aman dan bisa menopang bangunan. Sebaliknya, di Anyar jarak antar rumah itu lebih rapat, terutama dekat garis pantai. Karena kondisi lahan yang datar memungkinkan pembangunan rumah berdempet dan berjajar memanjang mengikuti garis pantai, sehingga lebih efisiensi dalam memanfaatkan akses ekonomi. Yang selanjutnya itu, Gua Gong tidak dapat mudah diakses karena terletak di daerah yang berbukit dengan jalan yang kecil, berkelok, dan menanjak. Wisatawan maupun masyarakat lokal harus melewati jalur darat yang relatif terbatas. Hal ini membuat arus transportasi dan mobilitas masyarakat agak terbatas. Berbeda dengan Anyar, kawasan ini mudah dijangkau karena berada di jalur wisata utama yang menghubungkan Banten dengan Jakarta. Ketersediaan jalan raya yang lebar dan akses transportasi yang lancar menjadikan Anyar lebih ramai dikunjungi. Gua Gong jelas dipengaruhi oleh kontur perbukitan dan formasi berkapur. Nah, morfologi kars ini dapat menghasilkan permukaan yang tidak rata seperti adanya berbatuan dan penuh cekungan. Nah, kondisi ini membuat pemukiman terkonsentrasi hanya di titik datar, sedangkan Pantai Anyar sebaliknya memiliki morfologi berupa dataran rendah, pesisir yang landai, dan terbuka. Hal ini dapat menjadikan lahan lebih luas dan dapat dimanfaatkan untuk lahan permukiman maupun pertanian, dan juga dibuat menjadi bangunan fasilitas wisata. Perbedaan morfologi ini kemudian berhubungan dengan pola pemukiman di Gua Gong. Di Gua Gong rata-rata rumah cenderung mengelompok di dataran yang relatif rata. Permukiman yang tidak dapat menyebar terlalu jauh karena terhalang oleh perbukitan kars. Di Anyar, permukiman berbentuk memanjang linear, sejajar dengan arah garis pantai. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat ingin dekat dengan sumber ekonomi utama mereka, yaitu laut, sekaligus dimanfaatkan untuk jalur transportasi pesisir. Gua Gong memiliki interaksi yang sederhana, yaitu interaksi masyarakat dengan wisata gua, pertanian lahan terbatas, dan juga budaya lokal. Sementara itu, di Anyar, interaksi masyarakat jauh lebih kompleks karena terkait dengan wisata bahari, perdagangan jasa, dan perikanan kehidupan. Masyarakat Anyar sangat dinamis karena menjadi bagian dari jalur wisata populer. Gua Gong memiliki nilai sebagai dinasti wisata alam goa yang unik dan cagar geologi yang perlu dilestarikan. Nilai utamanya bukan hanya ekonomi dari wisata, tetapi juga pelestarian alam kars. Anyar memiliki nilai kegunaan yang lebih kuat di sektor ekonomi pesisir karena pantainya menjadi sumber mata pencarian nelayan, destinasi wisata, serta tempat berkembangnya jasa perdagangan. Selanjutnya, Gua Gong menampilkan kekhasan wisata kars dan perbukitan kapur yang jarang ditemukan di wilayah lain. Anyar, di sisi lain,
khas dengan ekosistem pantai yang dapat mendukung aktivitas bahari dan para wisata pesisir. Ada keterkaitan keruangan yang menghubungkan dua wilayah dengan daerah di sekitarnya. Gua Gong terkait erat dengan kawasan wisata khas lain yang ada di daerah Pacitan, sehingga membentuk yang namanya jaringan wisata alam, di mana ketika orang-orang datang untuk melihat Gua Gong, biasanya mereka juga sekalian mampir ke wisata kars lain yang ada di sekitar situ. Sedangkan Pantai Siri Anyar ini, dia terhubung dengan jalur wisata dan perdagangan pesisir, yang dimana menghubungkan Banten dan Jakarta, sehingga interaksinya lebih luas dan intensif. Adapun perbedaan utama antara Gua Gong Pacitan dan Pantai Siri Anyar, yang dimana Gua Gong ini memiliki permukiman yang mengelompok dengan morfologi perbukitan kars, di mana masyarakatnya ini berfokus pada pertanian sederhana dan wisata goa. Sementara Pantai Siri Anyar ini memiliki permukiman yang memanjang dengan dipengaruhi oleh pesisir pantai, yang dimana masyarakatnya ini lebih fokus di bidang perdagangan, jasa, dan wisata bahari. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pola permukiman yang benar maupun yang salah. Semua itu lahir dari upaya manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Justru dari situlah kekayaan Indonesia itu berada. Dimulai dari keberagaman pola hidup, cara membangun, dan cara masyarakat berinteraksi dengan alamnya. Kedepannya, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Gua Gong harus tetap lestari sebagai warisan geologi, sementara Pantai Siri Anyar harus tetap dikelola dengan bijak agar wisata baharinya bisa terus berkelanjutan tanpa merusak ekosistem pantai. Dengan begitu, masyarakat bisa terus berkembang tanpa kehilangan jati diri maupun merusak alam yang dimana menjadi sumber kehidupannya. Setelah kita ketahui apa saja yang telah kita presentasikan, maka ada pun kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwasannya analisis ini memperlihatkan bagaimana kondisi fisik alam, aksesibilitas, jarak, hingga aktivitas masyarakat berbentuk yang membentuk pola persebaran desa yang berbeda-beda tiap wilayahnya, seperti Gua Gong dan Pantai Siri Anyar yang menjadi contoh nyata bagaimana manusia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekaligus menunjukkan betapa kayanya keberagaman pola pemukiman di Indonesia ini. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak salah kata maupun ucapan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.